Sebentar, Mas. Saya mau nanya ya, Mas. Ketika Hmm, ngomong tentang subsistensi gitu ya, iya Mbak. itu kalau di diskusi kita yang awal gitu ya, Hmm, apa namanya? Kan sebetulnya kaitannya subsistensi itu supaya saya tidak salah paham waktu itu ya kan gitu ya. Terus saya minta bacaan juga. Kan sebetulnya dicoba di versuskan dengan ekonomi pasar. Bener nggak Mas? benar Mbak. Ya kan? Ekonomi pasar versus ekonomi subsistensi kan gitu ya. Hmm, iya Nah, Mbak. eh, tapi saya bingung ketika dalam tulisannya Mas Oktan gitu ya sebagai pembaca, Mas menulis ekonomi koperasi gitu. Karena kalau menurut saya harusnya Mas konsisten aja ekonomi ke pasar versus ekonomi subsistensi. Ekonomi kapitalis versus ekonomi bahasanya sih sebetulnya mungkin saya nggak tahu ya, tapi kan Hmm, eh, term yang biasa digunakan itu adalah ekonomi kerakyatan, kan gitu. iya Mbak. Jadi ekonomi kapitalis itu kan yang meminimalisir apa namanya sumber daya dalam rangka mengoptimalisasi profit, kan kayak gitu. Iya Jadi Mbak. ekonomi kapitalis versus ekonomi apa namanya tadi kerakyat, ekonomi kerakyatan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi menurut saya jangan digunakan istilah ekonomi koperasi gitu. Karena agak ekonomi kooperasinya versus apa ya gitu loh. Jadi menurut saya konsisten aja ekonomi pasar dengan ekonomi subsisten. Itu yang pertama. Subsistensi ya. Nah, yang kedua kaitannya dengan ekonomi koperasi terutama tem koperasinya sendiri gitu. Karena kan tidak bisa juga, nih kajian tentang koperasi itu udah banyak banget ya Mas, di Hmm, Indonesia khususnya. Apa namanya, dan sudah dalam berbagai kajian itu juga sudah ditunjukkan sebetulnya koperasi di kita itu dalam tanda kutip itu bahkan tidak mengikuti pakem gitu. Pakem koperasi sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar kan gitu. benar Mbak. Koperasi berazaskan kekeluargaan segala macam lah kayak gitu-gitu ya. Nah, sehingga ketika menyebut ekonomi koperasi itu kita harus berhati-hati koperasi yang mana gitu. Karena koperasi sendiri udah banyak juga yang dalam tanda kutip bekerja dengan prinsip-prinsip dalam tanda kutip aku nyebutnya mungkin kapitalis lah atau apa gitu. Itu yang juga harus berhati-hati. Sayangnya ya, ada mahasiswa S3 kita saat ini, dan itu dosen FEB sebetulnya beliau, itu sedang mengkaji koperasi secara khusus mengkaji ke koperasi secara khusus. Jadi memang apa namanya, termasuk Pak Sudarsono itu sebetulnya disertasinya tuh di Jepang tuh ngomongin tentang koperasi sih sebetulnya ya. Nah, jadi buat saya tuh jangan menggunakan ekonomi koperasi gitu di latar belakang saya lihat temnya itu ekonomi koperasi gitu Mas. Karena apa? Koperasi di kita itu kan kajiannya Muhammad Yunus gitu ya, kaitannya dengan Grameenbank meskipun dia judulnya Grameenbank, tapi prinsip-prinsip koperasi yang dalam tanda kutip yang didorong oleh Bung Hatta lah gitu ya segala macam itu sebetulnya lebih tercermin di Bangladesh itu gitu loh. Kaitannya juga dengan apa namanya eh, apa ya istilahnya itu kan keguyuban ya gitu, solidaritas. Kan mereka jumlahnya cuma 6 ya. Kalau di kita itu kan juga pendekatannya kelompok sebetulnya. Ada 10, ada bahkan 20-an begitu. Nah, sehingga tadi yang saya sampaikan sebaiknya tidak menggunakan ekonomi koperasi karena juga kemudian merancukan studinya Mas Oktan nih. Kan kalau menurut saya KCD Wahid itu sebetulnya hanya eksemplar, Mas.
Gitu. Pertanyaan saya sebetulnya Mas itu mau neliti tentang partisipasi perempuannya, mau bicara tentang pemberdayaan perempuannya, atau menganalisis koperasinya. Karena kalau kajian koperasi bisa menjadi spesifik kajian koperasinya. Tapi kan dalam hal ini koperasi itu menjadi eksemplar aja, Benar, Mbak. kasus dalam hal ini. Jadi Mas Oktan kan nggak meneliti koperasi, bener nggak? Benar, Mbak. Benar, Mbak. Makanya di Ya, jadi literaturnya mm, itu nggak ada koperasi karena nanti kalau uh, ke penelitian yang mengarah ke koperasinya justru melebar, Mbak. ya, makanya jangan menggunakan ekonomi koperasi, Mas. Hmm, Konsisten aja ekonomi pasar versus ekonomi subsistensi gitu ya. Nanti saya kasih tanda kuning-kuning tuh di ekonomi koperasi baik. kuning-kuning gitu ya. Tapi tidak semua ya kaitannya dengan Hmm, aspek tersebut gitu ya. Nah, yang jadi konfirmasi itu ya supaya apa namanya, nanti ada di bagian saya lupa ya di bagian eh, bagian tiga kali dari latar belakang kan Mas ada tiga bagian ya dalam iya, Mbak. tulisannya itu gitu ya, yang terus akhirnya cerita tentang koperasi KCD Wahid ya. Tapi menurut saya karena dia latar belakang sebetulnya ya nggak khusus KCD Wahid harusnya. Jadi koperasi pada umumnya, terutama koperasi di dalam pengertian, sebetulnya saya ya itu tadi ya supaya tidak merancukan pembaca. Tapi kan sebetulnya yang diekspektasikan itu kan mencoba membahas tentang program-program pemberdayaan perempuan kan gitu. Bahkan secara spesifik pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, bentuknya biasanya memang salah satunya nih ya, koperasi. Kan ada koperasi perempuan, Mas. Di Jawa Hmm, Timur itu termasuk yang besar gitu ya. Koperasi-koperasi dan sebagainya. Nah, jadi jangan hanya bahas KCD Wahid doang nih, hmm. gitu ya. Nih di bagian tiga membahas gerakan koperasi KCD Wahid dalam melakukan pemberdayaan perempuan serta implikasinya terhadap subsistensi perempuan. Jadi jangan itu, Mas. Kalau kalau membahas secara khusus gerakan koperasi KCD Wahid, kan ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari datanya Mas Oktan gitu. Nah, jadi di bagian tiga ini sebetulnya lebih membahas kaitannya dengan ini nih, ini ekonomi koperasi nih, mewujudkan ekonomi koperasi. Itu menurut saya agak pertanyaan gitu ya. Karena kita nggak pernah mengenal ya di dalam konteks tem-tem kebijakan kaitannya dengan ekonomi koperasi. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi sebagian sebetulnya menggunakan koperasi di dalam upaya pemberdayaan ekonomi gitu ya pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok marginal ya. Jadi sebaiknya itu tidak dilakukan, itu catatan saya ya. Eh Prinsipnya sih tulisannya udah lumayan ini Mas gitu ya. Nah ini dinamika pemberdayaan dalam mewujudkan ekonomi koperasi. Nah ini Mas aku tulis nih di sini. Ini ada nih ya catatan. Nah ini yang apa namanya? Kalau kayak gini tuh saya ngasih catatan gini Mas bisa buka juga di linknya Mas. Bisa, Mbak. Bisa baca. Bisa, Mbak. Ini pakai websitenya UI, Mbak. My SharePoint-nya, Mbak. Pakai akun dari UI. Aku belum Jadi, pernah nih. jadi ini Akun mirroring apa Mbak, ini? Microsoft Word. Ini SSO itu, Mbak, akun SSO. Terus Jadi, filenya. jadi Mbak Ida masuk dulu, sign in. Nah, nanti di situ Mbak Ida juga bisa ngedit, bisa komentar ataupun ngelihat kayak seperti Google Docs, update-nya apa aja. Ini tadi Cuma, aku gini nih Mas, ngerubah di accessibility mode ini. karena memang dia harus masuk dulu Mbak pakai akun SSOI itu. Nah, kenapa saya pakai Tapi ini? dia tadi nggak minta, Mas. Kan aku buka di ini ya. Nah, Nih, kan aku masuk ke sini nih, nah, ya. Kan dia nggak minta juga untuk masuk ke SSO. Piye nah, itu caranya? ada di pojoknya Mbak. Pojok mana? Nih? Nah, pojok yang Oh, kanan. sign in ini. Sign in. Oh, gitu. Sign in Hmm. SSO. Jadi saya juga baru Mana? nyoba Mbak, soalnya dia kalau di download sesuai dengan Microsoft Word, jadi nggak berantakan. Nah, kalau Google Docs tuh masih berantakan.
Gak Ya. apa-apa, aku belajar juga sih. Cuman ini live, oh live sightseeing you made, oh oke, Hmm. harusnya tadi sebelum aku ini masuk dulu ya, Hmm. gitu. Ini juga Oke oke baru oke. nyoba juga Mbak, bagus juga ternyata Hmm, fasilitas UI. tapi waktu kamu bikin ini, jadi masuknya gimana? Link ini, menggunakan apa di My SharePoint. SSO itu? Hah? Pertama saya buka My SharePoint, nah yang My SharePoint itu ternyata udah ke-connect sama akun yang dari UI, akun yang bisa masuk ke SSO itu bisa masuk ke My SharePoint juga Mbak. Ini kan nama Oh oke. softwarenya My SharePoint ya. Mm-mm. Hmm. Oke oke oke. My SharePoint ya, makanya aku tadi Hmm. baca tuh My SharePoint ini aplikasi apa gitu. Nah, terus aku lihat di sini kan bingung nih aku download nanti ribet. Nah, Hmm. terus ini aku tadi accessible mode. Nah, baru deh keluar paling enggak kan gini karena dia juga bisa download. Kalaupun download pakai PDF, kalau nggak salah tadi jadi PDF dia gitu. Oke oke. Nah, kurang lebih itu ya, Mas. Balik lagi ya ke Hmm. catatan yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau saya lihat sih sebetulnya Mas ya, ini nanti coba nanya ya, Mas tinggal revisi dulu. Karena gini, saya sih berekspektasi karena ada kasus-kasus yang bisa gitu, Mas. Mas Oktan itu langsung aja sidang proposal gitu, Mas. Maksud Hmm. saya di semester ini, nggak nunggu Ya. semester depan lagi gitu, Baik Mbak. ya. Nah, jadi nanya ke Mbak Heni, apa namanya, termasuk nanti saya sampaikan juga ke pengelola, Mbak Lugina sama Mas Fajri, karena ini kan sebetulnya teman-teman S2 yang mau seminar hasil itu kan belum, Mas, gitu Hmm. ya review hasil. Jadi kan sebetulnya tahapannya itu supaya nggak numpuk gitu loh Mas. Yang Baik ini Mbak Ida. nugas ini gitu. Jadi sebaiknya ini segera direvisi beberapa hal yang ini gitu ya catatan saya sesegera mungkin sehingga minggu depan tuh udah bisa diupload oleh Mas Oktan. Kirim aja Baik Mbak. Iya Mbak. filenya gitu ya. Hmm. Filenya dikirim untuk siap diujikan gitu ya. Siap Mbak Ida. Nah, kalau saya nggak tahu apakah Mas Oktan juga di KCD Wahid itu aksesnya seperti apa, saya nggak ngerti. Kalau memang bisa maju di semester ini ya akan lebih baik lagi gitu Mas Oktan, ya. Iya Mbak. Aksesnya cukup baik sih Mbak, karena kan langsung kenal sama pemiliknya ya Mbak. Ya, pokoknya seperti itu gitu. Biar segera dibahas siapa sebetulnya apa namanya potensial penguji gitu ya dalam proposalnya Mas Oktan ini gitu. Hmm. Karena kalau menurut saya tulisannya udah lumayan ya, tapi tadi gitu konsistensi ya kaitannya dengan tem-tem. Nah, di permasalahan ini menurut saya terlalu panjang nih, Mas. Panjang banget. Iya Mbak. Saya nulisnya kalimatnya di sini padatkan, terlalu panjang gitu. Oke Mbak. Baik. Kan Mas tahu ya, kalau latar belakang itu tadi saya sampaikan lebih memberikan konteks kan gitu. Termasuk 11.3 itu menurut saya nggak bahas KCD Wahid doang gitu. Tapi Hmm. bahas pemberdayaan perempuan pada umumnya yang terus kemudian juga tadi ya kalaupun menggunakan koperasi bla 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 lah gitu. Banyak hasil studi ya. Nah, tapi di permasalahan penelitian ini yang sebetulnya Mas nanti bisa mengerucut pada di antara berbagai koperasi yang dalam upaya memberdayakan ekonomi perempuan ternyata bla 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 gitu. Makanya mau fokus ke sini gitu ya. Itu saya kira yang jadi catatan utamanya. Nah, terus di permasalahan, sorry, di pertanyaan penelitian, Mas, jangan nomor satunya bagaimana partisipasi perempuan, langsung aja konsep kuncinya yang dikedepankan, Oke Mbak. gitu. Baik, Mbak. Nomor dua jadi pertanyaan pokoknya, Mas, Hmm. ya. Ini pertanyaan pokok, pertanyaan nomor satu, pertanyaan satu itu jadi pertanyaan penunjang justru. Oke oke Untuk Mbak. bisa melihat bentuk substansi perempuan kan, Mas Oktan harus mengkaji bagaimana programnya, bagaimana keterlibatan perempuan di sana, kan kayak gitu. Oke Mbak. Baik. Fokusnya kan tetap yang nomor satu, nomor dua gitu, ya.
Jadi itu jadiin pertanyaan penunjang terserah. Mungkin apakah ada satu bagaimana program pemberdayaan perempuan di KCD Wahid umum gitu ya. Bagaimana programnya, deskripsi program. Terus bagaimana partisipasi perempuan dalam program tersebut. Nah, itu boleh dua itu boleh jadi pertanyaan penunjang dari pertanyaan pokoknya ini. Ya, kalau di kualitatif ini disebut grand tour question, Mas. Nanti pertanyaan penunjang itu yang disebut sebagai mini tour question. Untuk bisa menjawab pertanyaan besar ini, pokok ini, ya mau nggak mau harus jelasin dulu bagaimana program pemberdayaan perempuan di KCD, bagaimana partisipasi perempuan, elemen-elemen apa yang sebetulnya bisa mengindikasikan bahwa itu lebih bentuk ekonomi subsistensi ya dibandingkan dengan eh, koperasi-koperasi lain yang lebih berorientasi pada ekonomi pasar mungkin kan gitu ya. Iya, Mbak. Ini kalau ditanya sama orang ya Mas Oktan ini nanti ditanya ini masuk ke kategori sosiologi apa ya? Kalau misalnya perempuan masuk ke kategori sosiologi gender atau ini masuk ke kategori sosiologi ekonomi, lebih fokusnya di mana Nah, ya Mas? lebih ke gender sih, Mbak. Karena yang dibahas lebih ke subsistensi perempuannya kan. Nah, itu di bagian ada sih sebetulnya di latar belakang maupun ini ya, tapi data-data atau kajian-kajian gendernya masih kurang, Mas. Iya, Mbak. Nanti Jadi ditambah. Mbak Si ini masuk kategorinya nanti studi tentang perempuan, Mas. Tentang. Hmm. Jadi bukan studi gender gitu. Hmm. Nggak apa-apa juga kalau main dia memang judulnya studi tentang perempuan, bukan studi gender gitu. Hmm. Tapi kalau Oke. studi gender itu berarti kita mencoba menunjukkan ada kan ada kalimat pertama tuh di mana Mas yang saya sampai tuliskan gitu. Maksudnya apa ya? Ini harus dicopang kan gitu ya Mas. Kalau nulis tuh kan kita nyebutnya kita punya klaim. Nah, klaim itu harus disupport oleh argumentasi kan gitu. Nah, argumentasinya basisnya apa? Ketika Mas Oktan menyampaikan di kalimat pertama itu bahwa perempuan itu sebetulnya mengalami diskriminasi, ketimpangan, bahkan mengalami bukan kemiskinan ya Mas, pemiskinan malah. Hmm. Pemiskinan. Jadi perempuan itu udah miskin semakin miskin misalnya gitu ya. Nah, nah itu kan sebetulnya harusnya disupport oleh data-data kalau mau membandingkan dengan laki-laki bisa gitu. Iya, Mbak. Itu baru kemudian kita bisa bilang itu studi gender gitu datanya. Karena kalau nggak ada perbandingan ya gender di dalam pengertian itu nggak hanya perbandingan laki dan perempuan, tapi misalnya Mas ngomong ada sih ngomong marginalisasi segala macam karena keperempuanannya dan sebagainya. Nah itu memang mungkin bisa disebutkan. Karena ini mirip-mirip dengan studi disertasi saya sih gitu ya. Cuman saya kan nggak pakai istilah subsistensi ya saya karena mau lihat apakah undang-undang apa namanya otonomi daerah itu memang membuka ruang partisipasi perempuan khususnya di bidang ekonomi begitu. Baik, Mbak. Kajiannya koperasi juga, Mas. Mbak, Oke, boleh minta itu ininya nggak, Mbak? Disertasi Mbak Ida. Soalnya aku kemarin sempat nyari-cari, cuma kayak nggak nemu gitu, Mbak. harusnya masuknya ke lontar, Mas, ke lontar. Oke. Kalau ke Oh, UI kan mungkin gitu ya. Saya nggak tahu ya. Kalau mau dapat yang utuh, kalau yang dapat yang ringkasan bisa saya kasih ya. iya. Ringkasan waktu apa namanya itu waktu promosi ya. Tapi kalau dapat yang utuhnya harusnya ke mana namanya ke UI Hmm. library gitu ya. Dan itu saya nggak tahu ya. Biasanya kalau dapetnya tuh dilontar-lontar dulu ya saya. Sekarang saya udah jarang nyari-nyari gitu. Tapi harusnya kalau Mas Oktan orang UI kan harusnya bisa punya akses ya. Oke, Mbak. Terus dicek lagi, Mbak. Nah ini teknis Mas sebetulnya. Saya nggak baca detail ya ininya. Tinjauan pustaka ini sama kayak kita tadi apa namanya permasalahan terlalu panjang Mas. Kalau Hmm. bisa nih, Mas tuh kan menurut aku udah banyak banget ya, kayak ditandai dengan tapi mini ya, terus ada saya kasih
catatan di sini di Indonesia belum dilakukan apa dalam tanda kutip berhati-hati juga membuat klaim itu gitu ya. Hmm. Menurut saya kan persoalannya adalah eh, bisa kan dari awal di permasalahan Mas Oktan itu menyampaikan bahwa model-model pemberdayaan perempuan di Indonesia itu lebih banyak gitu menggunakan pendekatan yang dalam tanda kutip ekonomi pasar kan memang gitu. Benar. Kan Hmm. gitu ya, ekonomi pasar, mereka bisa memproduksi, terus dijual ke pasar, segala macam, terus bagi hasil ataupun apa, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi sebetulnya di dalam hal ini, termasuk saya tadi menyampaikan juga ya, kan sebetulnya kajian tentang program pemberdayaan itu yang di abstrak ya, terutama. Mas tuh kan bilang ya, eh, penelitian-penelitian sebelumnya itu lebih menempatkan perempuan sebagai objek. Nah, saya merasa di tempat penelitian saya, misalnya di disertasi saya nggak melihat perempuan itu sebagai objek, justru karena saya pendekatannya lebih pendekatan feminis, bagaimana sebetulnya pengalaman perempuan di dalam apa namanya mengikuti program pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi ya. Kan saya melakukan kajiannya di dua wilayah kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima begitu. Itu koperasi yang sebenarnya dulu disupport oleh Kementerian Pertanian gitu. P4K dulu programnya itu tahun 80-an gitu ya. Yang terus kemudian jadi koperasi, akhirnya jadi koperasi itu kan tadinya kelompok apa sih disebutnya itu kelompok perempuan, terus menjadi lembaga keuangan mikro, terus langsung berkembang jadi koperasi, bahkan kemudian mereka menjadi yang di Lombok Timur terutama berkembang menjadi pusat koperasi. Anggotanya kan berarti koperasi-koperasi gitu. Nah, itu mereka sebetulnya meskipun tidak mencanangkan sebagai koperasi perempuan gitu. Kayak gitu, Mas ya. Jadi menurut Hmm. saya kalau dibilang belum dilakukan, itu hati-hati ya. Ya. Karena sebetulnya memang program-program pemberdayaannya, kalau kajiannya, makanya kemarin saya juga nanya, Mas, KCD Wahid ini eh, kenapa Mas bisa menyebut dia lebih subsistensi? Nah, karena bisa jadi koperasi-koperasi yang lain kan nggak KCD Wahid gitu. Tapi kan kalau dibilang belum dilakukan ya memang ininya eksemplarnya terbatas, sangat terbatas gitu loh. Itu saya kira itu yang harus harus disampaikan. Nah, termasuk kemudian ketika mengklaim tadi ya di abstrak bahwa lebih banyak menjadi objek. Nah, saya kira harus berhati-hati karena cukup banyak studi yang sebetulnya juga melihat bagaimana ini. Cuman kan memang program pemberdayaannya sendiri pendekatannya yang digunakan ya memang orientasi pasar. Karena tujuannya apa? Untuk kesejahteraan. Kesejahteraan itu ditandai dengan apa? Peningkatan pendapatan dan kemudian itu imbas pada kesejahteraan keluarga. Tapi kan cara pandangnya tetap sama perempuan itu sebagai apa namanya itu istilahnya kalau dalam ini kan bukan breadwinner ya Mas gitu. Dia kan pencari nafkah tambahan misalnya seperti itu ya kalau dia masih ada suami. Tapi dari kasus saya justru suaminya yang nebeng sama istri-istrinya termasuk yang pinjam ke koperasi itu sebetulnya atas dasar kebutuhan suami. Jadi istrinya dimanfaatkan ya misalnya kayak gitu tuh pada banyak kasus ya koperasi perempuan karena dia memang untuk perempuan sehingga laki-lakinya yang nebeng gitu ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan relasi di dalam keluarga, bagaimana sebetulnya si perempuan itu tidak bisa dilepaskan dengan konteks bagaimana kekuasaan, akses terhadap kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan di dalam keluarga juga gitu. Itu ya, jadi kalau bisa di tinjauan pustaka itu yang tadi banyak itu dibikin sub-sub gitu, klasifikasi kajian-kajiannya dari yang listnya Mas tadi itu ini. Nah ini loh, soalnya di bagian ini, halo Mas, aku kayak freeze. Masih Ya, di sini kedengeran juga suara saya? di sini freeze juga Mbak. Gambarnya doang tapi suara terdengar. Oke, nggak apa-apa.
Ini kan nih makanya aku nanya, Mas meneliti koperasi atau apa sih? Ini kalau ada subbab koperasi khusus ini jadi pertanyaan, Mas, gitu. Nggak Iya. perlu menurut aku. Yang diudel-udel sama Mas itu sebetulnya adalah program pemberdayaannya, Mas. Oke Mbak. Gitu. Itu disertasi saya banget termasuk bicara ada disertasinya Mbak Erna Hotim, itu yang bicara juga konteksnya bagaimana konsepsi pemberdayaan itu berkembang dari waktu ke waktu gitu, Hmm, misalnya, gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh istilah saya itu pemberdayaan itu ujung-ujungnya itu memperdayakan, Mas. hmm, Nggak menciptakan perempuan itu menjadi berdaya, tapi si dia bergantung akhirnya, gitu. Itu sebetulnya. Jadi, eee, yang menjadi pertanyaan itu kan bagaimana, koperasi itu sendiri gitu. Kalau dia koperasi sebagai pengelola program, maka koperasi sebagai pengelola program punya kontribusi terhadap kok pemberdayaannya jadi model yang seperti itu, gitu, ya. benar Mbak. Kajian-kajian pemberdayaan itu udah luar biasa, apalagi pemberdayaan terhadap perempuan. Aku kan 2010, Mas. Hmm, Lulusnya ya, tapi saya mengkaji dari 2006, 2007, 2008. Saya pakai data kuantitatif, data kualitatif gitu. Tapi saya nggak mix method gitu ya. Jadi ini sebaiknya tidak ada koperasi secara khusus ini ya. Jadi ngomong tentang pemberdayaan itu sendiri gitu ya. Termasuk saya mengulas kalau di tulisan saya mengulas tentang konsepsi tentang partisipasinya itu sendiri. oke Karena Mbak. partisipasi itu kan sebetulnya ada partisipasi substantif, ada partisipasi instrumental tuh bahasa saya yang sederhana. Tapi kan juga bisa dikaitkan apakah si koperasi itu mencoba membangun agensi-agensi gitu. Loh kalau koperasi cuman bahasanya ngelihatnya dia sebagai anggota. Terus anggota itu ya udah punya ini gitu, apa namanya, punya kewajiban eh, apa iuran pokok, iuran wajib, dan segala macam. Ya kayak gitu doang. Ya itu kan praktek koperasi bisnis as usual gitu. Tapi kan dalam program pemberdayaan itu kan sebetulnya ya memberdayakan gitu. Apakah mereka mencoba membangun perempuan-perempuan itu bisa menjadi aktor atau bahkan agensi kalau secara sosiologis gitu, Mas. Ya. Yang Mbak terus juga. kemudian mereka bukan hanya mampu secara ekonomi yang saya juga sudah pernah sampaikan ke Mas Oktan bahwa dia juga punya posisi tawar akhirnya gitu, termasuk di dalam keluarga. Jadi penguatan ekonomi itu sekaligus juga menunjukkan terjadinya juga proses penguatan politik bahasanya. Politik di dalam pengertian dia punya otonomi, punya keberdayaan, punya kemampuan dalam mengambil keputusan gitu ya. Itu ya Mas. Iya Mbak. Baik Mbak. Ya sementara saya nggak ngasih komentar itu dulu. Hmm, Nah, metodenya kan pasti studi kasus ya Mas. hmm. Iya Mbak. Sejauh ini sih itu dulu deh yang ini bagian metode nanti bisa saya coba lihat lagi. Tapi ada hal-hal yang tadi ya yang perlu diperbaiki dulu sama Mas Oktan. Jadi biar bisa masuk dulu untuk ujian itu Mas. Sidang Hmm. proposal maksud saya. Baik Mbak. Nanti dicoba hubungin Mbak Heni sama direvisi ya Mbak. Iya, nggak revisi dulu aja, maksudnya revisi ya sambil jalan sih, gitu. Hmm. Gitu ya, Mas. Baik Mbak. Dimaksimalkan Mbak. Seminggu ini. Ada, oke, ada pertanyaan nggak, Mas? Enggak sih Mbak, cuma tadi memang yang terkait koperasi itu menjadi dilema sendiri sih Mbak ketika menulis. Ini mau menyinggung koperasi atau enggak, karena kan sebenarnya koperasi itu dimasukin ke studi kasusnya aja kan, bukan Mm-mm. tadi Mbak Ida sebutkan itu. Makanya saya pas mau masukin ekonomi koperasi nih jadi kayak dua dimensi yang berbeda nih, ekonomi subsistensi dan malah jadi ekonomi subsistensi versus ekonomi koperasi. Nah, itu mau menghindari
hal tersebut sebenarnya, Mbak. Kayak tadi dari penjelasan Mbak Indah ini, cukup masuk sih, Mbak. Jadi punya penguatan. Kenapa ekonomi koperasi ini nggak perlu disinggung terlalu dalam di, tulisan saya, Mbak. Itu aja sih, Mbak. Oke. Saya kira gitu ya, Mas. Coba Baik. direvisi dulu. Mhm. Ini weekend lumayan sehingga nanti Senin atau Selasa, Mas. Kan sebenarnya kalau menurut saya nggak ada yang mendasar, Mas. Cuman mungkin ekonomi koperasinya langsung diganti aja ekonomi subsisten gitu kan, replace gitu ya. Cuman kan nggak juga segampang itu ya, karena kan ada Mhm. konteks kalimat yang harus Betul, Mbak. dicoba ditelusuri gitu. Siap, Nah, Mbak. sehingga apa namanya bisa segera masuk dulu gitu. Karena ini kan udah ini ya, karena kayak kemarin tuh si Mas Sabri itu kan mundur-mundur terus ya. Dia baru Mhm. masukin mundur-mundur berapa minggu tuh Mas Sabri. Nggak jadi sidang-sidang proposal gitu karena cari waktu pengujinya juga ya. Nah, jadi masukin dulu aja Mas gitu ya. Baik, Mbak, baik, Mbak. Gitu Ah, ya. oke, Mbak. Ada lagi pertanyaan Mas? Nggak ada sih, Mbak. Itu aja, Mbak. Oke, oke makasih ya Mas Makasih, Mbak Ida. Oktan. Selamat bekerja, Mbak. Oke, kasih sami-sami. Ya, Aku baik, ke Mbak. live.